Al-Quran itu tidak pernah mengalami editing, tidak pernah mengalami revisi. Nah, ini salah satu pembodohan dan hoaks ya, atau kebohongan publik yang sering dipertahankan ya, disebarkan dan dipertahankan sejak dahulu kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku semua yang telah mengklik video ini. Syukran jazakumullah khair untuk Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Semoga kita selalu istiqomah di dalam agama Islam dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, kali ini saya akan menjawab dari tuduhan orang di luar agama Islam yang sangat senang sekali mengacak-acak agama Islam. Bahkan di sini mereka katakan bahwa Al-Quran tidak pernah berubah, itu hoax. Nah, ini yang akan saya jawab. Jadi, tontonlah video ini sampai selesai agar video ini bermanfaat, mengedukasi untuk Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Oke sahabat-sahabat, langsung aja ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hoax, alias pembodohan dan penipuan publik yang sering dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku ustadz ataupun ulama ya. Oknum ini ya, oknum tapi banyak ya. Yaitu hoax yang mengatakan bahwa sebenarnya agama Islam itu berbeda dengan agama-agama lain. Agama Islam ini spesial, yaitu bahwa ya, ini katanya, kata mereka ya, di dalam perkembangan agama-agama lain ya, agama-agama lain itu kitab-kitab sucinya selalu mengalami revisi, bahkan ada edit-editan ya. Sedangkan agama Islam berbeda ya. Al-Quran itu tidak pernah mengalami editing, tidak pernah mengalami revisi. Nah, ini salah satu pembodohan dan hoaks ya, atau kebohongan publik yang sering dipertahankan ya, disebarkan dan dipertahankan sejak dahulu kala. Nah, pada video kali ini kita akan mengungkap hoaks ini. Oke teman-teman, sebagai bukti ya, kita akan sampaikan salah satu contoh ya, contoh hoaks yang disebarkan oleh salah satu oknum ya, yang bernama Yusuf PI ya. Nggak tahu ini Ustadz abal-abal atau apa, saya nggak tahu ya. Tetapi Yusuf PI ini juga nampaknya sebagai korban ya. Jadi Yusuf PI ini juga korban dari hoaks yang ratusan tahun disebarluaskan, dan Yusuf PI ini menjadi salah satu korbannya. Perhatikan baik-baik edukasi yang disampaikan oleh seorang pakar ya, peneliti, ahli sejarah Al-Quran dan sejarah Islam, yaitu Dr. Mun'im Siri. Demikian cuplikan videonya tentang Al-Quran juga pernah mengalami revisi dan editing. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Untuk mengedit Al-Quran, coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ya, jelas adalah pembodohan dan hoaks ya, penipuan publik yang terus dilakukan oleh oknum-oknum ya, oknum tapi banyak ya, yang masih mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah mengalami revisi, tidak pernah diedit ya. Tetapi wasyukurillah, alhamdulillah, muncul orang-orang seperti Dr. Mun'im Siri ya, seorang intelektual Islam yang berani membongkar, menyampaikan fakta yang apa adanya, sehingga jujur mengatakan bahwa Al-Quran juga sama sebenarnya dengan kitab-kitab yang lain, juga pernah mengalami revisi, bahkan editing ya. Dan Al-Quran yang sekarang beredar, mungkin juga ada di tangan Anda ya, itu sebenarnya hasil dari editing atau terbitan tahun 1924. Perhatikan tulisan merah ini. Ini penulisan di zaman Utsman bin Affan. Apakah kita orang Indonesia dapat membacanya? Mungkin orang Arab bisa membaca, tetapi kalau kita akan kesusahan. Ini huruf apa sih? Nah, lalu apa yang diedit? Di sini tetap ya, perhatikan akar katanya ya, yang tulisan merah. Sekarang kalau saya tambahkan seperti ini. Nah, apakah kita sudah bisa membaca? Apakah tulisan merahnya itu berubah? Jawabannya tulisan merah tidak berubah. Yang di zaman Utsman bin Affan-nya tidak berubah. Tetapi ada penambahan titik ini untuk kita mudah membedakan yang mana huruf nun, yang mana huruf ta. Lalu, apakah kita bisa membaca? Kadang-kadang masih ada yang salah dalam membacanya.
ditambahkan pula harokat-harokatnya. Di sini fathah, di sini sukun, di sini dhammah, di sini sukun. Lalu, apakah orang di seluruh dunia dapat membaca kalau sudah seperti ini? Jelas, kita orang Indonesia pun akan mudah membacanya, yaitu antum. Nah, itulah yang dimaksud diedit, bukan mengubah akar katanya yang tulisan merah, tetapi kita menandai agar mudah membaca. Inilah yang dimaksud oleh Profesor Mun'insiri, Al-Quran itu diedit. Diedit apanya? Yaitu tanda bacanya, yang ditambahkan agar kita mudah membacanya. Di zaman Utsman bin Affan cuma ada penulisan Arabnya tanpa tanda baca. Di zaman Abdul Malik bin Marwan ditambahkan harokatnya sampai ke tangan kita sekarang. Lalu apakah Al-Quran berubah? Faktanya tidak ada perubahan, hanya pengeditan tanda harokatnya saja agar kita mudah membaca tanpa merubah kosa katanya. Baik, apakah Prince Donald mau bertahan dengan kebobrokannya atau kebodohannya? Coba-coba untuk mengotak-atik Al-Quran, sedangkan kitab mereka, Bible sendiri, itu tidak beres, Bapak Ibu. Contoh, di Kodeks Sinaiticus Markus 16, itu dari nomor 1 kalau LAI. Kalau teks aslinya dari nomor 12. Jadi 11 ayat di Bible itu firman LAI. Nah, seharusnya Prince Donald seperti itu loh, mengkritik Biblenya, meneliti Biblenya, bukan memframing Al-Quran telah berubah-ubah. Sekarang sudah kita jawab ya, Al-Quran ternyata memang berubah. Ya, berubah cara penulisannya saja, bukan berubah kosa katanya.